수인입니다. 타프팅? 당신 살인자잖아. 뭐 좀 나온 거 없어? 엄마. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Wonderful World. Yang makin seru, ini dia reviewnya by Mimin. Ketika Sunyul masuk, keadaan ibunya tiba-tiba menjadi kritis dan dia mencoba untuk memberikan pertolongan pertama kepada ibunya. Dan gak lama setelah itu para dokter datang dan mereka memberikan bantuan, dan untung aja setelah itu ibunya Sunyul bisa diselamatkan kembali. Suhyun juga kaget dengan hal itu karena dia menjadi teringat ketika anaknya juga pernah berada dalam kondisi seperti itu. 어떻게 왔어? Kemudian Suin bertanya apa yang terjadi dan mengapa Sunyul ada di sana. Tapi karena Sunyul masih emosi jiwa ya kan, jadi dia tidak mau menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama Suin dan dia pun memilih untuk pergi dari sana. Karakter Sunyul ini terlalu egois karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri saja tanpa dia pikirkan apa yang dirasakan sama Suhyun bertahun-tahun karena ulah dari ayah Dakzalnya dia. Dan ternyata penyebab Sunyul dan juga Sujin ini bisa jadi akrab karena mereka berdua ternyata sama-sama memiliki penyakit jantung. Jadi pada waktu itu Sujin sempat pengen mengakhiri hidupnya, tapi karena motivasi yang diberikan sama Sunyul makanya dia bisa hidup sampai sekarang. Maka dari itulah dia selalu pengen ngebantu Sunyul. Tapi dia nggak tahu betapa liciknya Sunyul ini. Ternyata dia menyuruh si Sujin ini untuk mencari tahu tentang si Kwon Min Hyuk itu karena dia menggunakan Kwon Min Hyuk ini sebagai orang yang bakal dia perkenalkan sebagai anak dari orang yang ditabrak sama Suhyun. Bener-bener. Jadi dia memanipulasi semuanya seakan-akan Min Hyuk lah anak yang sebenarnya, padahal itu dia. Sementara itu Suhyun mulai mencari tahu nih kira-kira apa yang terjadi kepada ibunya si Kwon Sunyul. Jadi dia itu mencoba untuk pergi ke TKP dan melihat bahwa kayak nggak masuk akal kok misalkan ibunya itu memang ditabrak secara tiba-tiba gitu loh. Karena lokasinya itu dekat tikungan tajam dan juga di sana ada keterangan bahwa batas kecepatannya itu hanya 30 km per jam aja. Kemudian dia juga nelpon kejaksaan untuk meminta berkas-berkas kasus tersebut untuk dia pelajarin lagi. 어머니. Suho yang masih sampai sekarang ngerasa bersalah sama Suhyun dan juga ibunya Suhyun, dia pergi ke rumah ibu Suhyun untuk meminta maaf. Dia jelaskan semuanya dan dia juga bilang bahwa itu hanya terjadi satu kali aja. Walaupun ibu Suhyun bilang, kenapa kamu itu tidak bisa menahannya dan juga menolaknya gitu. Suho bilang memang itulah kesalahannya dan dia berjanji tidak akan pernah mengulangi itu lagi. Karena dia juga sampai sekarang masih ngerasa bersalah banget sama Suhyun, banyak banget kesalahan-kesalahan yang belum bisa dia tebus. Dan di sini terlihat bahwa Suho itu kayak emang nyesel banget gitu loh. Nah karena itu Suhyun menjadi agak luluh nih setelah dia mendengarkan penjelasan Suho kepada ibunya. 유리야. Setelah itu Suhyun pergi menemui Yuri karena kan beberapa hari yang lalu dia sempat juga bersikap tidak enak sama Yuri karena ya emosinya juga sedang tidak stabil. Yuri seneng banget kan didatangin sama Oni kesayangannya. Nah di sini Suhyun bilang bahwa dia berjanji bakal menyelesaikan semuanya dan dia juga berjanji tidak akan membuat Yuri dan juga ibunya menjadi sedih lagi sama seperti beberapa hari belakangan, beberapa tahun belakangan juga. Dia juga menganggap Yuri ini adalah sebuah hadiah dalam hidupnya dan dia berjanji akan melewatin semuanya. Terus ternyata Suho nungguin Suhyun pulang ke rumah sampai dia ketiduran. Nah setelah dia diberi makan sama ibunya Suhyun bilang bahwa Suhyun sudah pulang ke rumahnya mereka, rumahnya Suho maksudnya ya, rumah mereka berdua. Lalu Suho langsung gercep pergi ke sana dan Suhyun bilang bahwa dia sudah mulai bisa untuk memilah emosinya dan mulai berusaha untuk memaafkan Suho. Dan Suho di sini kembali meminta maaf sama Suhyun. Suhyun mungkin bisa memaafkan tapi dia bilang dia nggak tahu butuh berapa lama
untuk bisa kembali seperti dulu lagi hubungan mereka gitu. Tapi Suho nggak apa-apa, dia bilang dia berterima kasih banyak setidaknya Suhyun udah mau menerima dirinya lagi. Suhyun kasihan banget sih karena dibohongin sama Sun Yul gitu loh. Padahal jelas-jelas bahwa pasien yang didatangin sama Suhyun kemarin itu adalah benar ibunya Kwon Sun Yul. Tapi dia malah memanfaatkan orang lain untuk mengganti identitasnya. Suhyun akhirnya mendapatkan persetujuan untuk membuka kasus tentang ibunya Sun Yul lagi dan dia pun mempelajari hal tersebut. Ternyata di situ ada catatan bahwa kecepatan orang yang nabrak ibunya Sun Yul itu sekitar 115 km per jam dan itu tidak masuk akal. Makanya si mbak reporter bilang bahwa itu tuh kayaknya emang direncanakan gitu. Makanya Suhyun ini bakal berusaha untuk membongkar itu semua dan mencari tahu kira-kira siapa yang udah menyebabkan hal itu kepada ibunya Kwon Sun Yul. Cuma nggak tahu nantinya kalau misalkan dia tahu bahwa Sun Yul adalah anak dari itu gitu loh. Anak kecil ini adalah salah satu pasiennya Kang Tae-ho, adiknya Suho. Jadi dia itu mau dioperasi tapi dia nggak mau. Nah kebetulan Sujin kan ada di sana dan dia pun memberikan semangat kepada anak itu dan memberikan hadiah juga. Hingga akhirnya anak itu pun mau untuk dioperasi. Karena dia juga menceritakan kisahnya dia ketika dia mau dioperasi jantung beberapa tahun yang lalu. Dan disinilah awal perkenalan Sujin dan juga Kang Tae-ho. Nah Sujin, saran aku ya mendingan lu sama Tae-ho aja, dokter ya kan, mendingan sama Sun Yul penipu dan juga begitulah ya. Semoga nantinya ketika Sujin tahu dalang dan watak dari Sun Yul ini, dia jadi beralih ngebantu Suhyun dan juga Tae-ho dan yang lain-lainnya gitulah. Nah ketika itu Tae-ho jadi teringat tentang Sun Yul, kayak dia pernah lihat di suatu tempat karena kan mungkin Sun Yul sering datang ke sana jenguk emaknya. Nah, ketika dia tahu bahwa itu adalah anak si pasien yang kemarin, dia nelpon Suhyun untuk memberitahu gitu kan. Cuma Suhyun ini kagak angkat-angkat itu telepon. Jujur di sini agak greget ya, kayak drama Indonesia gitu, lama kali. Hong Sujin mendengar bahwa ada beberapa orang yang mencari si Min Hyuk. Nah, langsung dia kabarin tuh sama si Sun Yul dan Sun Yul pun langsung bergegas ke sana karena dia tahu bahwa Min Hyuk itu kan lagi dikejar-kejar sama orang yang ngutangin dia. Terus Suhyun akhirnya menelpon si Tae-ho lagi dan bertanya apa yang mau dia katakan, dan ketika itu ada lagi aja masalahnya karena Suhyun ngelihat si Sun Yul ke situ jadi dia nyusul ya kan. Dan kagak jadi deh tuh dia nerima teleponnya si Tae-ho gitu loh. Sun Yul langsung berusaha untuk menyelamatkan Min Hyuk karena kalau nggak ada Min Hyuk dia tidak bisa dong menjalankan rencana busuknya dia ya kan. 너 뭐냐고 이 새끼야! Melihat Sun Yul juga kena ajar kan, untung aja setelah itu security datang dan para rentenir itu pun langsung kabur. Terus Suhyun langsung bilang sama Sun Yul untuk berbicara sebentar kan ada hal yang harus mereka bicarakan. Tapi Sun Yul ngerasa bahwa Suhyun gak berhak untuk ikut campur dengan urusannya dia, dan dia pun mengucapkan hal ini yang membuat Suhyun tuh kayak langsung terdiam seketika. Kamu itu seorang killer. 당신 살인자잖아. Karena mak jelek banget, Suhyun pun jadi terdiam dan gak bisa ngomong apa-apa lagi. Hingga dia kepikiran terus pada malam harinya dia bermimpi tentang anaknya dia yang kebetulan pada hari itu juga cuacanya sedang buruk. Nah dia langsung terbangun dari tidurnya dan membuat Suho itu jadi khawatir banget dengan istrinya. Dan dia pun berusaha untuk menenangkan Suhyun agar tidak panik lagi. Keesokan harinya Suho bilang sama Suhyun gimana kalau misalkan mereka pindah rumah aja, karena dia khawatir banget kalau Suhyun terus-terusan teringat tentang anak mereka. Tapi Suhyun bilang gak apa-apa, toh pindah rumah juga dia belum tentu bisa menghilangkan ingatan-ingatan itu dan nggak mungkin juga lupa gitu. Dan kebetulan pada hari itu dia ada kegiatan amal dan dia dibantu sama ibunya dan juga Yuri. Nah di sini kelihatan Suhyun tuh mulai terbiasa dengan kehidupan barunya dan dia berusaha juga untuk terlihat selalu bahagia di depan keluarganya, khususnya Yuri dan juga ibunya. Setelah itu Suhyun langsung berikan kimchinya ke panti jompo dan setelah itu dia langsung kembali. Nah terus si Kim Jun ini kan sama beberapa antek-anteknya seperti biasa karena memang mau ada pemilihan nih kan. Jadi harus bangun pencitraan dan itu pun semua diberitakan di tempatnya Kang Suho dan dibilang yang baik-baik lah tentang si Kim Jun itu. Tapi dia tetap
pengen mencari tahu, mengulik-ngulik tentang Suho. Jadi dia kayak kurang terima gitu kalau Suho itu masih difavoritkan, apalagi di kalangan wanita. Nah, sementara itu Suho tetap mencari tahu siapakah orang yang mengambil fotonya bersama dengan selingkuhannya kemarin. Kwon Sun Yul dikejutkan dengan kedatangan Eun So Hyun. Dia kira setelah berbicara kasar kemarin, So Hyun nggak mau nemui dia lagi. Nah, kebetulan kimchi yang dibuat sama So Hyun itu diberikan juga sama Sun Yul. Nah, di sini Sun Yul mengarang cerita. Dia bilang bahwa dia pengen ngebantu So Hyun untuk bertemu dengan anak dari orang yang ditabrak sama So Hyun, si Pak Kwon, ya kan? Jadi dia bilang ya kalau misalkan lu mau ketemu sama dia ada di rumah sakit yang sama di tempat kemarin gitu. Dan dia pun minta maaf sama So Hyun karena sudah berkata kasar kemarin. Dan dia di sini juga kayak bersikap manis, bersikap baik banget gitu sama So Hyun, pengen ngebantu mompain ban mobilnya gitu kan. Dan juga bercerita gitu. Pokoknya manis sekali lah mulut si Sun Yul ini ya. Jadi So Hyun kayak tersentuh lagi dan bilang sama Sun Yul bahwa dia bakal ngebantu Sun Yul dan dia bakal ikut campur dalam hidupnya Sun Yul gitu-gitulah. Karena dia kira Sun Yul itu anak yang ada di buku itu gitu kan, padahal tidak gitu loh ya. Dan So Hyun juga bilang dia bakal ngebantu anak dari Pak Kwon itu untuk ungkap apa yang terjadi sama ibunya gitu. Padahal So Hyun nggak tahu Sun Yul ini udah ngatur skenario sedemikian rupa gitu. Nah setelah itu Sun Yul disuruh untuk mengawasin Kang Suho, suaminya So Hyun. Dan tanpa sepengetahuan mereka, si mantan detektif itu udah mengambil foto dan dia bakal melaporkan semuanya sama Suho. 무슨 날은? 그냥 오랜만에 당신하고 외식하고 싶어서. Keesokan harinya Suho ngajak So Hyun untuk pergi makan berdua karena udah lama banget mereka itu nggak keluar berdua ya kan, dan juga kencan romantis gitu. Nah ketika orang itu lagi mau atraksi ya kan kokinya, di sana So Hyun jadi teringat sesuatu kata-kata dari temannya di penjara yang bilang bahwa anak yang dimaksud sama temannya itu seharusnya takut api, tapi dia teringat tadi malam So Hyun itu nggak takut api. Ya iyalah dia nggak takut api karena memang bukan dia anaknya gitu loh. Dia itu adalah anak dari Pak Kwon, orang yang lu tabrak. Setelah itulah So Hyun berpikir lagi dan terus berpikir, tapi dia belum bisa memecahkan siapa Kwon Sun Yul ini. Dia cuma tahu kalau Sun Yul ini bukan anak yang dimaksud sama temennya. Nah kira-kira akankah identitas Kwon Sun Yul bakal kebongkar di episode selanjutnya? Kita lihat di minggu depan. Oke guys, thank you for watching. See you on next video. Bye bye.